Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asmi Amalia, NIM 20 SA 1156. Di sini saya akan menjelaskan tentang res api menggunakan Codemeter 4. Yang pertama, kita nyalakan XIMPP-nya terlebih dahulu di Apache dan MySQL. Setelah itu kita ke CMD, kemudian kita masuk ke local kemudian kita masuk ke CD /XAMPP/htdocs. Kemudian kita buat Composer create project Codemeter 4/upstarter latihan _res api _dian, kemudian di enter, terus kita tunggu sampai ke install semua. Kemudian setelah keinstall semua, kita buka foldernya di volume kemudian di XMPP, kemudian di htdocs. Setelah itu kita buka device code-nya. Nah, langkah pertama kita ganti di env-nya itu di pagernya dihapus yang di environment development. Terus di database-nya itu database yang sudah kita buat. Sebelumnya kita buat database terlebih dahulu di sini, yaitu database _res api _dianasmi. Kemudian baru kita masukkan di env-nya. Kemudian untuk passwordnya dikosongin. Setelah itu kita save. Terus langkah selanjutnya kita ke new terminal, terus kita bikin ini, terus kita klik, kemudian kita masuk ke database, kemudian ke migrate, kemudian kita klik yang ini, kemudian kita sesuaikan codingannya sesuai dengan modul yang Pak dosen berikan. Selanjutnya setelah itu kita ke terminal, terus ke new, kita tes, nah ini berarti sudah ada. Terus kemudian setelah kita tes, langkah selanjutnya kita ke sender, bikin sender, yaitu dengan php spark make sender. Nah, kemudian kita masuk ke sender itu di database bawahnya migrate. Nah, di sini terus kita klik yang usernya, kemudian codingannya kita samakan dengan yang di modul. Setelah itu kita ke terminal lagi untuk menjalankan sendernya, yaitu dengan mengklik php spark db-2 user, kemudian di enter. Nah, ini sudah berjalan dan berhasil. Kemudian kita buat folder model, yaitu dengan cara klik php spark make-2 model spasi user model spasi strip suffix, kemudian kita enter. Nah, kemudian kita lihat di model, di sini kita lihat usernya, kemudian
kita samakan codingannya dengan modul. Setelah itu kita buat folder entities dengan cara klik terminal, kemudian new terminal, kemudian kita klikkan php spark make entity user, kemudian kita enter. Setelah itu kita buka filenya di entities, kemudian kita klik user. Nah, codingannya kita sesuaikan sama di modul. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin folder config, yaitu buka folder config, kemudian kita klik di validation, kemudian kita samakan codingannya dengan yang di modul. Setelah itu kita buat folder controller dengan cara klik new terminal, kemudian kita klik php spark make .2 controllers users spasi strip kemudian di enter. Setelah itu kita cek di controller, kemudian kita klik yang user, kemudian kita samakan codingannya dengan yang sesuai dengan di modul. Setelah itu kita ke routers di config, terus kita klik routers, kemudian kita tambahkan routers resource users, kemudian di save. Terus kita untuk melihat semua routers kita bisa ke new terminal, kemudian kita klik php spark routers, kemudian kita enter. Nah, ini adalah router yang ada. Kemudian kita buka Postman, kemudian kita untuk proses capnya kita buka, kita klik, kemudian kita copy folder yang sudah kita buat, kemudian kita klik users, ditambahkan dengan users, kemudian kita baru kita send. Nah, akan muncul di sini ID 1, username itu Nandang, first name-nya Nandang, terus last name-nya Hermanto, address-nya Ciberem, Sumbang. Terus gitu, seperti itu. Dan setelah itu kita uji postnya. Nah, di sini kita klik post. Kemudian klik yang body. Terus di sini kita pilih yang X www from your locate. Kemudian kita tuliskan key-nya itu username, terus di sini diisi nama. Ada password itu di sini dituliskan. First name itu ditulisnya nama pertama, terus apa? Ada last name itu nama belakangnya. Kemudian ada address atau alamat, itu kita tuliskan alamatnya. Kemudian umur, kita tuliskan umur. Oke. Sini kita tuliskan 17. Kemudian kita baru send. Di sini tuh karena uniknya itu sama, jadi di sini harus beda antara first name sama user kita send. Nah, di sini akan muncul username Nanda Sub itu, terus passwordnya, kemudian first name-nya, last name-nya, address, sama umurnya. Tuh. Kemudian kita langsung uji proses put. Kemudian kita selesaikan angka 1. Kemudian ini diganti body, terus ini sama yang XWW, kemudian ini dituliskan, baru kita send kan. Nah, di sini akan muncul uji proses delete. Nah, di sini kita delete. Nah, di sini kita enterkan HTTP-nya underscore
kita akan mendelete satu. Nah, kita klik sudah terdelete seperti itu. Lagi kita klik get, terus kita tuliskan di get ini, kita kopikan terus kita enter. Nah, ini diganti 2, kemudian kita klik send. Nah, akan muncul ID-nya yaitu Farox. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.